Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Emil. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah teks non-fiksi. Seperti yang sudah Bu Emil jelaskan sebelumnya, bahwa karya tulis dapat dibedakan menjadi fiksi dan non-fiksi. Karya fiksi bersifat fiktif yang mempengaruhi oleh imajinasi dan perasaan pengarang. Karya fiksi dapat berupa cerita pendek atau cerpen, cerita bersambung atau cerbung, novel, dan puisi. Sementara itu, karya non-fiksi dapat berupa laporan dan artikel ilmiah. Masih ingatkah kalian apa itu karya non-fiksi? Karya non-fiksi adalah sebuah tulisan atau karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata. Berikut adalah ciri-ciri karya non-fiksi. Memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis, serta sistematis, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta, menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada, memiliki data yang digunakan sebagai bahan tulisan, dan tidak menggunakan bahasa kiasan. Karya non-fiksi adalah karya seni yang bersifat faktual. Hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata dan benar-benar ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya yaitu cara membuat teks non-fiksi. Pertama, tentukanlah dahulu tema teks atau gagasan yang hendak dibahas dalam teks. Kemudian kumpulkan informasi yang berkaitan dengan tema teks sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan informasi dilakukan dengan cara banyak membaca buku atau bertanya kepada ahli. Setelah informasi terkumpul, buatlah kerangka karangan supaya teks buatanmu runtut. Kemudian kembangkanlah kerangka karanganmu menjadi sebuah teks yang utuh. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membuat ringkasan. Membaca bacaan non-fiksi tentang alam sekitar menambah pengetahuan dan wawasan kita. Menggali informasi dari bacaan non-fiksi dapat dilakukan dengan cara membuat ringkasan. Membuat ringkasan artinya menulis kembali suatu bacaan secara singkat. Jadi, yang ditulis hanya intisari dari bacaan. Saat membuat ringkasan, urutan isi harus sesuai dengan bacaan asli. Berikut adalah cara membuat ringkasan bacaan. Membaca bacaan asli secara berulang-ulang untuk mengetahui isi bacaan, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran setiap paragraf. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan pokok pikiran suatu paragraf? Untuk menemukan pokok pikiran setiap paragraf, bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf secara cermat. Cermatilah hal yang dibahas dalam paragraf. Kemudian temukan inti dari hal yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Dan langkah terakhir yaitu menyusun ringkasan berdasarkan pokok pikiran tersebut. Sekian materi dari Bu Emil, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.